Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM 5041800074 dengan mata kuliah yaitu Manajemen Keuangan Syariah. Dosen pengampu yakni Ibu Yosi Nomita SEME. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi-materi dari manajemen keuangan syariah. Yang pertama yaitu laporan keuangan atau financial statement. Artinya adalah hasil akhir dari akuntansi yang merupakan suatu ringkasan transaksi keuangan. Laporan neraca atau balance sheet berguna untuk menimbang posisi keuangan perusahaan. Nah, yang kedua yaitu laporan laba rugi adalah suatu laporan keuangan yang di dalamnya menjelaskan tentang kinerja keuangan suatu entitas bisnis dalam satu periode akuntansi. Nah, yang ketiga yaitu break even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian. Ya, ini maksudnya yaitu dengan kata lain total biaya sama dengan total penjualan. Jadi tidak adanya laba dan juga tidak adanya kerugian. Nah, yang keempat yaitu rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Yang kelima yaitu adalah modal kerja, adalah modal yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki waktu yang pendek. Yang keenam yaitu analisis kebutuhan modal kerja, merupakan analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber dan penggunaan perusahaan. Yang ketujuh yaitu adalah anggaran. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu, di masa tertentu, dan di masa yang akan mendatang. Nah, materi yang ke-8, kas, merupakan salah satu bagian dari aktiva yang paling liquid atau paling lancar, yang bisa digunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Dan yang ke-9 yaitu piutang. Piutang adalah salah satu unsur dan aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau timbul akibat adanya debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Nah, yang ke-10 yaitu resiko. Resiko itu dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Nah, risiko itu dapat diartikan juga sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu persediaan. Nah, persediaan ini sangat penting bagi perusahaan. Persediaan itu adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha umumnya memiliki persediaan.
Nah, persediaan ini harus ada dan di stok sebanyak mungkin oleh perusahaan yang memuat seperti barang atau produk-produk tertentu. Nah, yang materi selanjutnya itu reorder point adalah sebuah titik di mana sebuah barang yang ada di gudang harus ditambah persediaannya sebelum kehabisan. Nah, perusahaan itu harus mempunyai stok yang banyak supaya tidak kehabisan. Yang selanjutnya itu lead time demand atau jeda waktu antara pemesanan sampai dengan barang tersebut sampai di tangan Anda. Nah, ini adalah waktu yang ditentukan oleh perusahaan kepada produk yang mereka beli. Jadi sampai ke tangan mereka itu pada waktu kapan gitu. Dan yang materi yang terakhir yaitu pendanaan jangka pendek adalah hutang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar. Sekian materi dari saya dapat saya sampaikan. Baiklah, sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Itulah ulasan-ulasan mengenai dari materi kelompok 1 sampai dengan 13 untuk mata kuliah manajemen keuangan syariah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.